Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 4, pelajaran ke-7, yaitu materi beriman kepada malaikat Allah. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah mengenai menerima keberadaan malaikat Allah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, coba diperhatikan ya, di sini ada gambar. Allah menciptakan berbagai malaikat di muka bumi ini ya. Tetapi yang wajib kita ketahui itu ada 10. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menerima keberadaan malaikat-malaikat tersebut? Nah, menerima keberadaan malaikat Jibril ini dilakukan dengan cara mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan wahyu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian, menerima keberadaan malaikat Mikail ini dilakukan dengan cara bersyukur atas segala rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena malaikat Mikail merupakan malaikat yang bertugas untuk mengatur rezeki seluruh umat manusia. Nah, menerima keberadaan malaikat Israfil ini dengan cara mempersiapkan diri dalam menghadapi hari kiamat dengan selalu beramal soleh dan berbuat baik, karena malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala saat hari kiamat telah tiba. Kemudian, menerima keberadaan malaikat Israel dilakukan dengan cara mengingat kematian dengan selalu beramal saleh. Nah, yang namanya kematian itu pastinya akan dihadapi oleh seluruh makhluk Allah. Karena itu kita harus selalu bersiap-siap untuk menghadapinya. Kemudian, menerima keberadaan malaikat Raqib dan Atid ini dilakukan dengan jalan selalu memperhatikan tingkah laku untuk selalu berbuat baik. Kenapa? Karena ada 2 malaikat. Yang pertama malaikat Raqib yang selalu mencatat amal baik kita. Kemudian malaikat Atid yang selalu mencatat amal buruk kita. Karena itu kita harus selalu memperhatikan tingkah laku kita. Menerima keberadaan malaikat Munkar dan Nakir yaitu dilakukan dengan cara mengingat kematian dan memperbanyak amal yang akan menemani kita di alam kubur. Nah, ketika kita masuk ke alam kubur, maka yang akan menemani kita yaitu amal kita. Ketika amal kita banyak, maka dia akan menjadi sosok yang melindungi kita. Ketika amal kita sedikit, ya siapa yang bisa melindungi kita di alam kubur? Ya, maka kita akan menjadi sendirian. Kemudian menerima keberadaan malaikat Malik dan Ridwan ini dilakukan dengan cara memperbanyak amal, yaitu untuk mengantarkan kita ke pintu surga dan menghindarkan diri kita dari pintu neraka.
Nah, di sini Mutiara itu berkata ada beberapa amalan yang disukai oleh para malaikat. Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu kemudian mengajarkannya. Contohnya siapa? Contohnya bapak dan ibu guru. Contohnya adalah kalian ya, seorang pelajar. Nah, kemudian dua, orang yang tidur dalam keadaan suci atau berwudu. Jadi kalau sebelum tidur usahakan ya kalau sempat berwudu dulu. Nah, itu adalah orang yang disukai oleh malaikat. Kemudian orang yang menunggu waktu sholat dan berdiam diri di masjid setelah sholat. Jadi orang yang suka pergi ke masjid ya, menunggu waktu sholat. Kemudian setelah sholat dia berzikir dulu ya, tidak langsung pulang. Kemudian yang keempat, orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi malaikat juga suka kepada orang yang bersalawat, orang yang suka mengucapkan salawat ya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, orang yang sholat berjamaah di waktu subuh dan asar. Jadi orang yang suka berjamaah di waktu subuh dan asar itu sangat disukai oleh para malaikat. Kemudian nomor keenam, orang yang merapatkan saf ketika sholat. Jadi ketika kita sholat, safnya dirapatkan ya. Nomor 7, orang yang menjenguk orang sakit. Nah, orang yang suka menjenguk orang yang sakit juga ini sangat disukai oleh para malaikat. Nah, yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang itu. Jadi, ketika kita mendoakan saudara kita, nah itu sudah sangat bagus sekali ya, itu sangat bagus sekali. Para malaikat suka, tapi tidak usah digembar-gemborkan ya. Tidak usah diberitahukan aku mendoakan kamu, tidak usah ya. Cukup kita doakan saja kebaikan bagi saudara kita. Nah, anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Ingat ya untuk selalu mempercayai keberadaan para malaikat. Assalamualaikum.